Gereja Tuhan yang memang ada di tengah-tengah dunia ini tentu harus mempunyai sikap, harus mempunyai komitmen yang tinggi, mempunyai integritas, yaitu antara ucapan dan tindakan harus selaras sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Dan puji Tuhan, pada kesempatan minggu ini kita akan kembali bertemu, kembali merenungkan firman Tuhan. Dan berharap kiranya Allah Bapa di sorga memberikan kita hati laksana murid yang mau mendengarkan. Dan juga Tuhan menguduskan hati kita, pikiran kita untuk senantiasa dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau kita lihat akhir-akhir ini dengan berita-berita yang terjadi, apalagi ini adalah tahun-tahun politik, tentu telinga kita, mata kita disuguhan dengan sajian-sajian berita-berita, ada yang hoax, ada yang benar dan sebagainya. Tentu sebagai anak-anak Tuhan kita harus pandai-pandai memilah-milah mana yang benar dan mana yang tidak. Sebagai anak-anak Tuhan kita dianjurkan untuk tetap tenang, untuk tetap melakukan segala aktivitas dasarnya adalah kasih. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang, semuanya. Kita tidak diajarkan untuk saling mencela satu dengan yang lain, tetapi hendaklah kita senantiasa introspeksi diri. Karena sejatinya adalah manakala kita tidak mau dicubit, maka kita jangan menyubit. Karena nyubit itu enak memang, tapi sakit buat yang dicubit. Demikian juga kita. Tapi lepaskanlah ampunan bagi semua orang, supaya hidup kita penuh dengan kedamaian. Amin saudara-saudara, puji Tuhan. Dan luar biasa saudara-saudara, gereja Tuhan yang memang ada di tengah-tengah dunia ini tentu harus mempunyai sikap, harus mempunyai komitmen yang tinggi, mempunyai integritas, yaitu antara ucapan dan tindakan harus selaras sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah saudara-saudara, satu gambaran dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai dengan 11 itu mengisahkan tentang mempelai yang sedang mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Tentu saudara bisa membayangkan betapa bahagianya, betapa berbunga-bunga, selalu menjaga diri supaya pada saatnya nanti tampil di pelaminan dengan kondisi yang prima, sebagai mempelai yang bersanding dengan mempelai laki-laki. Atau sebagai mempelai perempuan bersanding laki-laki, atau juga sama juga halnya mempelai pria juga mempersiapkan diri untuk bertemu dengan mempelai perempuan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai dengan 11, apa hubungannya dengan kita yang adalah gereja Tuhan, yang adalah bait Allah, dan juga dalam kitab Wahyu disebut kita adalah mempelai Kristus. Apa hubungannya kita di dalam Kidung Agung ini, pasal 3 ayat 6 sampai dengan 11. Mari kita akan baca bersama-sama dan kita akan renungkan, kita akan meminta pimpinan Roh Kudus supaya memberikan hikmat baru, hikmat pengertian pada kita, supaya kita dapat menangkap maksud dari firman Tuhan itu. Baik, kita akan baca dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Kita baca ayatnya yang ke-6 dulu. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihatlah, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Ini adalah satu gambaran gereja Tuhan yang di dalamnya ada kesiapan,
yang di dalamnya ada kewaspadaan, yang di dalamnya ada kerinduan untuk menyambut sang mempelai pria. Dikatakan, apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap yang tersaput dengan harum mur dan kemenyan. Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21-22, kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel ditandai dengan adanya tiang awan dan tiang api. Demikian juga dalam pembacaan kita saat ini, apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan. Gereja Tuhan yang disertai oleh hadirat Tuhan adalah laksana ia sedang menyiapkan bau-bau harum penyembahan terhadap Tuhan. Allah berhadirat. Mempelai Tuhan, gereja Tuhan yang laksana mempelai Tuhan haruslah hendaklah selalu ditandai dengan asap yang membumbung berbau harum. Ada kehidupan sembah di dalamnya. Ada kehidupan yang senantiasa ingin memuliakan nama Tuhan. Dia berdandan, dia bersolek dalam tingkah laku dan sebagainya, mencerminkan bahwa ia adalah seorang mempelai yang siap menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai yang siap sedia adalah mempelai yang senantiasa mau mempersembahkan bau-bau yang harum, mau mempersembahkan segala sesuatunya supaya Allah berhadirat di dalam gereja itu sendiri. Saya berharap saudara dan saya termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan mempelai Kristus yang senantiasa bersolek, berdandan, beraktivitas semata-mata untuk menyenangkan Dia, mempelai laki-laki. Ucapannya, tindakannya selalu berbau harum semerbak, bukan sebaliknya. Pakaian kepribadian juga pakaian yang terbaik, mencerminkan kita adalah anak-anak Tuhan sebagai mempelai-mempelai Kristus. Pakaian berbicara mengenai tingkah laku kita juga hendaklah mencerminkan bahwa kita adalah seorang mempelai yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-7, lihatlah itulah Joli Salomo yang dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Mempelai yang siap menyambut, mempelai wanita yang siap menyambut mempelai pria adalah mereka yang siap siaga, mereka yang selalu waspada, mereka selalu berjaga-jaga, kuat, ada pertahanan diri, dikelilingi oleh 60 pahlawan. Saudara, dalam pembangunan kemah suci, pagar kemah suci itu juga dikelilingi oleh 60 tiang. 60 tiang berbicara, para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para kita semua yang masuk dalam kegerakan, dalam pembangunan bait suci, yang masuk dalam gereja-gereja Tuhan. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berjaga, senantiasa siap sedia menjadi pagar. Dia mau berjaga-jaga. Jadi mempelai Tuhan, gereja sebagai mempelai Tuhan adalah gereja yang senantiasa kokoh laksana dikelilingi oleh 60 penjaga yang terbaik dari Israel. Saudara dan saya yang adalah organisme tubuh Kristus, dari gereja A sampai Z, tidak pandang gerejamu apa, tetapi bergandengan tangan menjadi pagar yang kokoh, menjadi sumber kesaksian
bersatu padu. Tidak saling menjelekkan, tidak saling sikut sana sini, tapi bergandengan tangan seperti pagar kemah suci. Tiang-tiang itu berdiri kokoh. Berdiri kokoh di atas sepatunya, alasnya tembaga. Yesus Kristus mati mengganti kutuk. Tembaga berbicara mengenai kutuk, maka itu juga berbicara tentang korban Kristus sebagai alas persatuan kita, sebagai dasar dari kita sebagai anak-anak Tuhan bersatu padu menjadi gereja-gereja yang dicintai oleh Tuhan. Bersatu padu, tidak membiarkan satu dengan yang lain terlepas, tapi diikat oleh pasak dari perak. Bermahkotakan perak juga berbicara mengenai ketebusan. Jadi landasan pagar-pagar itu berdiri, tiang-tiang itu berdiri adalah korban Kristus dan penebusan dari Kristus mati di atas kayu salib. Tanpa saudara menghargai korban Kristus di atas kayu salib, maka mustahil persekutuan, persatuan gereja akan terwujud. Mereka akan saling sikut. Kenapa? Landasannya bukan karena korban Kristus, tapi karena ingin dipuji, karena ingin dianggap pahlawan dan sebagainya. Tetapi mempelai si Joli Salomo dikatakan bahwa ia dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Terpilih yang terpilih. Ada firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saya berharap saya dan saudara masuk dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari pembangunan kemah suci itu sendiri, untuk menjadi bagian dari bait suci yang esa. Karena saya dan saudara biarlah termasuk orang-orang yang menghargai korban Kristus, supaya bisa berdiri tegaknya kemah suci, supaya bisa berdiri tegaknya tabernakel itu, supaya ibadah terlindungi karena ada orang-orang yang kokoh, orang-orang yang mau berdiri, tidak cengeng, tidak gampang lemah. Ada terpaan badai dari luar, tetapi manakala tiang itu berdiri, dia akan kokoh menopang tabir-tabir itu, menopang kain-kain penutup itu dalam kemah suci. Orang-orang yang berdiri kokoh, yang masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, ada orang-orang yang tahan terpaan. Saudara bayangkan, pada saat tabernakel Musa dibikin, itulah di tengah-tengah padang pasir. Manakala jika malam terpaan angin yang luar biasa, kalau siang debu yang luar biasa karena terik matahari menerpa pagar itu, tapi pagar itu akan tetap kokoh manakala saling mengait satu dengan yang lain, manakala tiang itu berdiri di atas korban Kristus, di atas tembaga. Yesus mati ganti kutuk kita, maka tiang-tiang itu dalam kemah suci tetap berdiri kokoh. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kok tiang itu mesti kokoh? Lalu ayat yang ke-8 kita baca, semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Gereja Tuhan dibutuhkan orang-orang yang sangat kokoh, tidak gampang menyerah. Kenapa? Hari-hari ke depan bukan hari-hari semakin baik, tapi semakin tidak menentu manakala kita meninggalkan kasih Tuhan. Dikatakan semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Dia siap dengan senjata pertahanan itu.
Gereja-gereja Tuhan adalah orang-orang yang mau berhimpun, dan senjatanya adalah firman sebagai semacam pedang yang dapat mengalahkan, yang dapat bertahan di dalam kegelapan dunia ini. Krisis ekonomi, tahun-tahun politik, dan sebagainya. Di depan mata kita terbuka lebar. Tetapi anak-anak Tuhan yang mencintai persekutuan tubuh Kristus, mereka dipersenjatai dengan pedang, yaitu firman Tuhan, yang akan senantiasa mengingatkan kita. Kita bisa belajar dari firman Tuhan itu manakala kita menghadapi ujian dan pencobaan yang datang kepada kita. Tapi manakala anak-anak Tuhan kecintaannya, pegangannya bukan pedang, bukan firman Tuhan, maka dia akan cepat goyah. Ada permasalahan laksana musuh yang dengan kencang, dengan dahsyatnya menghantam kita. Kita akan mudah goyah, kita mudah kalah. Karena apa? Di tangan kita tidak ada pedang. Bukan pedang yang buat rumput dan sebagainya, tapi pedang berbicara dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah laksana pedang bermata dua. Kita menyampaikan, juga kita harus mau menerima dari firman Tuhan itu sendiri. Jangan hanya saja yang menurut kita baik kita ambil, lalu menurut merugikan kita tidak pakai, hanya pakai untuk orang lain. Tetapi pedang tidak memandang itu. Apalagi firman Tuhan laksana pedang bermata dua, menghantam depan dan ke belakang yang menyampaikan. Betul, saudara-saudara? Oleh sebab itu, mempelai yang siap menyambut kedatangan mempelai pria adalah mempelai yang dipersenjatai dengan firman, dengan pedang. Lalu dikatakan ayat 8, saya baca lagi, semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Nah, saudara-saudara, kalau terjemahan lain itu dikatakan bahwa masing-masing pedang pada pahanya. Dan dalam kemah suci, dalam pola kemah suci, pola tabernakel, bagian paha itu mengenai bejana pembasuhan sebelum masuk ke ruang suci. Jadi artinya apa? Mempelai yang siap itu adalah mempelai yang mau dikoreksi, dikubur dosanya, dikubur kejelekan lamanya di dalam baptisan. Baru dia akan mengetahui masuk ke ruang suci hal-hal yang sifatnya lebih dewasa lagi. Jadi mempelai adalah orang-orang yang sudah masuk dewasa, sudah dewasa. Harusnya seperti itu. Dia dalam tingkah lakunya senantiasa ada pedang, ada pengingat dalam pinggangnya, dalam pahanya ada pinggangnya ada pedang, ada pengingat. Karena apa? Orang-orang yang masuk dalam persekutuan tubuh Kristus sebagai mempelai Kristus adalah orang-orang yang siap mengubur segala masa lalunya, masa lalunya yang kelam, yang penuh dosa, dikubur dalam baptisan. Demikian juga kalau mempelai dunia saja mau menerima pasangannya, tentu harus mau mengubur masa lalunya. Jangan mau masuk pelaminan mengingat-ingat mantan. Ini kan tidak boleh. Harus fokus, kokoh pada pendirian. Jadi tidak pelimpan. Maka benar, satu gambaran di dalam Kidung Agung ini sebagai mempelai,
semua membawa pedang. Semua orang-orang yang masuk dalam persekutuan tubuh Kristus adalah orang-orang yang senjatanya adalah firman Tuhan. Kelengkapannya adalah firman Tuhan, bukan akal kita. Semua firman Tuhan. Kalau mungkin saudara-saudara semua sedang mengalami kelemahan iman, kelemahan rohani. Dulu waktu remaja rajin ke gereja, pemuda rajin ke gereja, begitu menginjak dewasa, saatnya mau menjadi mempelai, bimbang. Ingat saudara-saudara, dalam Kidung Agung ini, si Joli Salomo, gambaran mempelai wanita, mempelai Kristus. Dia memutuskan, dia dikelilingi oleh 60 perwira, 60 satria. Lalu dipersenjatai dengan pedang. Saudara harus mengambil keputusan. Orang-orang yang masuk dalam pembangunan kemah suci, orang-orang masuk dalam masuk sebagai mempelai Kristus adalah orang-orang yang mempersenjatai dirinya, mau dikoreksi langkahnya dengan pedang, dengan firman Tuhan. Saudara rela menguburkan masa lalu itu jauh-jauh, mengaku hanya Yesus satu-satunya kekasih jiwamu melalui baptisan air. Di situ saudara akan masuk ke ruang suci. Karena saudara-saudara, orang yang mau melayani Tuhan, melayani di kemah suci, dia harus terlebih dahulu membasuh kaki dan tangannya supaya tidak kotor. Dia masuk sebagai gambaran orang-orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan adalah orang-orang yang mau meluruhkan harga dirinya, orang yang mau dikubur masa-masa lalu, kedagingan kita yang lalu-lalu, supaya kita bisa masuk dalam ruang suci, mengerti lebih dekat dan bisa bersaksi kesukaannya adalah firman Tuhan dalam meja roti sajian, dan juga mau memberitakan firman Tuhan menjadi kesaksian dalam pelita emas. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu ayatnya yang ke-8. Lalu ayat yang ke-9, Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Saudara-saudara, kalau sudah baca ayat 9, Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu. Tandu itu kan untuk menopang. Dia membuat tandu sendiri dengan tangannya sendiri, ada usaha sendiri. Untuk meraih sesuatu dia dengan tangannya sendiri. Untuk bisa menopang hidupnya dia harus mencari sendiri. Ada firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Betul firman Tuhan itu. Tapi Salomo menunjukkan untuk sampai pada tandu itu dibuat, ada usaha dia untuk membuatnya. Firman Tuhan berlaku bagi saudara yang ada usaha untuk menyenangkan dia, untuk membuat semua itu terjadi. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Raja Salomo membuat tandunya sendiri, artinya ada usaha supaya dia ada kekuatan, ada tempat untuk duduk, ada tempat untuk beristirahat. Ada usaha. Seringkali kita kan tidak. Pengennya kita langsung diberi sama Tuhan, tapi kita tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah berdoa pada Tuhan, tidak pernah mendekati hadiratnya.
tapi kita senantiasa minta doa kita dikabulkan terus. Tidak ada usaha untuk menciptakan itu semua. Tidak ada usaha untuk suasana tandu itu ada. Tapi pinginnya sudah jadi. Tidak ada usaha sama sekali. Ada banyak orang seperti itu. Mungkin dulu saya dan saudara juga pernah mengalami seperti itu. Seringkali hanya meminta-minta sama Tuhan. Tuhan berikan ini A, B, C. Tapi tidak pernah mengusahakan, kita ada usaha untuk itu. Ada pengorbanan yang dibayarkan untuk memperoleh semuanya itu. Raja Salomo memberikan contoh kepada kita. Dia membuat tandunya sendiri. Lalu ayat yang 9 bagian B. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Nah, kalau saudara baca, yang dimaksud dengan kayu Libanon itu banyak menunjuk pada aras Libanon, yaitu kayu yang kuat, kayu yang sangat kuat. Jadi kokoh. Bukan tandu yang rapuh yang dia buat, tapi kokoh. Lalu apa maksudnya bahwa dia membuat tandu sendiri? Itu juga mengandung pengertian bahwa ia mempunyai ketetapan hati, ia mempunyai integritas dan ada usaha. Dia punya ketetapan hati. Ada usaha. Saudara dan saya tentu memiliki pergumulan yang berbeda. Tapi saudara, kalau ada usaha, bagaimana usahanya? Kita mohon pada Tuhan, mengetuk belas pintu kasihan Tuhan. Itu juga usaha. Maka Tuhan akan membukakan semua yang kita perlukan. Karena apa? Kita memiliki ketetapan hati, memiliki integritas antara ucapan dan tindakan tidak melenceng. Maka semuanya akan menjadi sesuatu yang nyata buat kita. Ayat 10. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu aras. Lalu ayat 10, tiang-tiang dari perak. Pegangannya adalah ketebusan Kristus. Perak berbicara tentang ketebusan. Jadi saudara sedang berusaha apapun, tapi jangan lupa, pegangan saudara, tiang-tiang itu adalah dari perak. Harus dari perak, berdasarkan korban Kristus. Sekiranya bertentangan dengan Kristus, jangan saudara lakukan. Jangan saudara mengandalkan kekuatan saudara, jangan saudara mengandalkan kejeniusan saudara tanpa pegangan tiang dari perak. Ketebusan Kristus di atas segala-galanya untuk saudara. Saudara tidak akan memiliki apapun tanpa korban Kristus. Saudara tidak menjadi apapun tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan hendaklah merespon semuanya itu dengan integritas yang tinggi. Antara ucapan saudara sebagai anak Tuhan tentu sesuai dengan tindakan saudara yang mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Lalu sandarannya dari emas. Dikatakan ayat yang ke selanjutnya, bagian B. Pertama tadi tiang-tiang yang dibuat dari perak, sandarannya dari emas. Mempelai hendaklah juga memiliki sandaran dari emas, kemurnian. Sandaran hidup saudara, kemurnian saudara. Yesus Kristus layak dan harus menjadi sandaran saudara karena dia murni laksana emas.
Saudara dan saya juga harus memiliki sandaran yang dari emas. Artinya tidak kepura-puraan, yang langgeng, yang melalui proses yang panjang. Emas tetap emas. Jangan umur 10 tahun saudara sandarannya beda, 11 tahun sandarannya beda, begitu menikah sandarannya berbeda lagi, lalu umur tua sandarannya berbeda lagi. Tidak. Sandarannya adalah kemurnian. Kemurnian hati saudara, kemurnian saudara, ketulusan saudara, diperlukan itu semua. Lalu selanjutnya, tempat duduknya berwarna ungu. Nah, ini musim-musim politik. Bagi saudara-saudara mungkin yang sedang mempersiapkan menjadi caleg atau apapun itu, raihlah tempat dudukmu itu dengan mulia. Ungu berbicara tentang warna mulia. Saudara saat ini sedang berjuang menjadi caleg mungkin, menjadi apapun saat ini, jabatan publik apapun. Raihlah kedudukanmu dengan mulia. Maka saudara layak menjadi mempelai-mempelai Kristus, karena tidak mempermalukan mempelai laki-laki. Kalau saudara memperoleh kedudukan itu dengan cara terhormat, maka terhormat pula lah engkau dalam memerintah, menjabat apapun. Raihlah kedudukan itu dengan warna ungu, dengan warna kemuliaan, dengan terhormat. Atau saudara memperoleh apapun itu, raihlah dengan cara terhormat. Jangan cari cara-cara instan yang akhirnya akan merugikan dirimu sendiri. Karena firman Tuhan mengajarkan dalam ayat ini, orang-orang yang menghargai korban Kristus, orang-orang yang menghargai persekutuan tubuh Kristus adalah orang-orang dalam meraih kedudukan sekalipun, dia dengan cara terhormat, bukan dengan cara-cara duniawi. Oleh sebab itu, Raja Salomo membuat tempat duduknya diwarnai ungu, berwarna ungu, tentang kemuliaan. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, percaya pada Alkitab ini, maka kita harus mencontoh semuanya itu. Raihlah apapun itu dengan cara terhormat. Jangan cara-cara yang dunia lakukan seperti biasanya. Kalau saudara mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara mengaku sebagai mempelai Kristus, maka cara-cara ini hendaklah saudara contoh. Seorang mempelai perempuan tentu dia akan mengharapkan sesuatu sempurna, tidak bercacat di hadapan mempelai prianya. Demikian juga saudara juga sebagai anak-anak Tuhan. Saudara tentu tidak mengharapkan firman Tuhan ini berlaku buat saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku lah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Supaya saudara terhindar dari semuanya itu dan masuk golongan orang-orang yang dipanggil Tuhan, maka raihlah tempat dudukmu dengan terhormat, jabatanmu dengan terhormat, gelarmu dengan terhormat, apapun itu. Ini pesan firman Tuhan. Seperti halnya tadi dikatakan bahwa tiang-tiangnya juga dari perak, maka yang menjadi pedomannya adalah, pegangannya adalah ketebusan Kristus. Maka jangan nodai
pengorbanan Kristus itu dengan cara-caramu yang jauh dari yang Tuhan ajarkan. Mempelai yang masuk dan diundang dan diharapkan oleh mempelai Kristus adalah orang-orang yang penuh dengan integritas. Antara ucapan dan tindakan itu selaras. Berapa kali kita berkata, Tuhan, saya menyembah-Mu, saya melayani-Mu, tapi seringkali integritas dilupakan semua itu demi sebuah kedudukan yang bukan warna ungu, tapi dengan cara-cara duniawi yang melakukan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan ayat yang ke-10. Saya baca ulang. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Ingat saudara-saudara, walaupun tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, tapi ingat saudara-saudara, bagian dalamnya tetap dihiasi dengan kayu arang. Itulah gambaran diri kita. Kayu arang adalah sisa pembakaran yang rapuh, bahkan cenderung gampang menyimpan bara. Apalagi kalau tempat dudukmu diperoleh dengan cara-cara yang tidak elok, maka hiasan kayu arang ini gampang terpercik dan membara, saudaranya tidak terkendali. Makanya jangan heran, karena satu kedudukan apapun itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak elegan, maka buahnya pun tidak elegan, korupsi dan sebagainya. Laksana kayu arang tadi, walaupun dibungkus dengan hal mewah sekalipun, tetap di dalamnya kayu arang, sisa pembakaran. Inilah gambaran kita. Kita ini seperti kayu arang yang mudah menyimpan bara, yang rapuh, gampang dipatahkan, tidak punya pendirian, gampang dipatahkan. Tetapi kayu arang ini hendaklah tersembunyi di dalam tempat duduk yang berwarna ungu, yang penuh kemuliaan. Kalau saudara yang rapuh, yang tidak bertenaga, yang saudara tidak berkuasa lagi, atau saudara rapuh seperti arang tadi, tapi karena saudara dibungkus dengan kain ungu penuh kemuliaan, maka elok di pemandangan orang. Kedaginganmu tidak muncul, yang adalah hormat kemuliaan nama Tuhan. Menjadi hiasan di dalam, tidak menyimpan bara api. Tapi kalau saudara dalam memperoleh sesuatu apapun dengan cara-cara yang tidak elok, maka apalah artinya kayu arang walaupun dibungkus dengan kain yang indah sekalipun. Tapi kalau dengan tidak cara-cara yang mulia, maka sama halnya saudara menyimpan bara, gampang patah, gampang terburai, gampang tercerai karena sifat arang tadi. Kalau saudara menyadari itu, maka saudara akan berkata kepada Tuhan, ampuni saya. Apapun yang saya peroleh, apapun yang saya inginkan, biarlah semua kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku.
Sehingga aku laksana mempelai perempuan yang dikisahkan dalam Alkitab ini dipersenjatai dengan pedang, artinya firman Tuhan. Di pinggangku, di pahaku, di semuanya ada firman Tuhan. Jadi kelakuanku semua dikubur dalam baptisan air, ditandai dengan baptisan air, sehingga aku bisa masuk dalam ruang suci dan selanjutnya. Aku menjadi mempelai yang dipagari, yang ada jaminan keselamatan, keamanan dari satria-satria yang 60 orang tadi yang terpilih dari bangsa-bangsa yang terpilih. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara akan menjadi mempelai yang sungguh elok di pemandangan Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan dalam memperoleh kedudukan dengan cara elok. Lalu dia juga adalah orang yang tetap berjaga-jaga, waspada, yang menjunjung tinggi persekutuan tubuh Kristus. Jadi mempelai Tuhan adalah orang-orang, anak-anak Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang mencintai persekutuan tubuh Kristus. Bersatu laksana 60 tiang tadi, berjejer, berdiri memagari kemah suci itu. Supaya apa? Supaya manakala ada terpaan angin, badai, pasir dan sebagainya, dia tetap kokoh, terlindungi. Karena ada saya dan saudara berdiri kokoh sebagai benteng, sebagai pagar, tetap tegaknya persekutuan antara umatnya dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana ini mampu masuk dalam hati saudara, dan Roh Kudus memberikan pencerahan buat saudara. Jadi ingat, saudara-saudara, mempelai yang dikehendaki oleh Tuhan adalah mempelai satu yang berjaga-jaga. Kesukanya adalah firman Tuhan. Maka ada perlindungan dari Tuhan, menjadi mempelai yang elok. Lalu selanjutnya, dia senantiasa menebarkan harum kasih kepada sesama. Itulah mempelai. Kan gak mungkin mempelai bau bawang merah. Tidak kan? Mempelai bau harum. Artinya kesukanya adalah hal-hal yang penuh kasih kepada sesama. Tutur kata, tindakan, sikap berbau harum semua. Itulah mempelai Kristus. Itulah orang-orang yang mencintai persekutuan tubuh Kristus. Saya dan saudara biarlah termasuk orang-orang yang menjadi bagian dari pembangunan kemah suci tersebut. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam persekutuan tubuh Kristus. Amin.